Gadis kecil itu membuka mata emasnya. Dalam sekejap, ia mengunci lokasi racun di tubuh ayahnya. Lalu ia segera memberitahu tabib sakti di sampingnya. Tabib sakti terkejut setelah mendengar itu. Namun, ia tetap dengan cepat memasukkan jarum untuk menetralisir racun. Beberapa saat kemudian, pria itu tiba-tiba memuntahkan darah hitam. Sekejap, kesadarannya pulih kembali. Menyadari racunnya telah hilang, ia begitu bersemangat. Tapi tak lama kemudian, ia kembali merasa cemas. Karena besok adalah kompetisi identifikasi harta karun. Namun, matanya masih belum pulih. Jika adiknya berhasil menjadi juara, seluruh keluarga akan jatuh ke dalam kendalinya. Tepat saat itu, gadis kecil itu berbicara dengan tenang, mengatakan bahwa ia bisa mengidentifikasi harta karun. Lalu ia mengamati seisi ruangan, dengan tepat menyebutkan detail dua barang antik. Melihat bakat luar biasa gadis kecil itu, keduanya sangat terkejut. Ternyata, gadis kecil itu terlahir dengan mata emas. Selama beberapa tahun terakhir, ia hidup menyepi di pegunungan bersama gurunya, menjaga garis naga negeri ini. Sampai pada hari itu, gurunya menerima pesan darurat. Seseorang telah mencuri harta karun nasional yang tak ternilai. Kemungkinan besar, mereka akan menggunakan kompetisi identifikasi harta karun untuk menjualnya dan menyelundupkannya ke luar negeri. Karena bertanggung jawab atas garis naga, sang guru tidak bisa turun tangan sendiri. Ia hanya bisa mengutus murid kecilnya yang baru berusia 5 tahun, turun gunung untuk menjalankan misi, sambil memberitahunya bahwa liontin giok yang ia kenakan akan membimbingnya menemukan orang tua kandungnya. Namun, saat gadis kecil itu tiba di kota, ia justru mendapati ayahnya yang seorang bos besar sedang dikepung, dan pamannya yang licik hendak menusukkan pedang padanya. Di saat genting, gadis kecil itu segera bertindak, berhasil menyelamatkan ayahnya. Lalu, berkat liontin giok yang sama, ia pun mengenali ayahnya. Namun, paman licik itu tak memberi mereka kesempatan untuk berbincang. Ia langsung mengayunkan pedangnya. Ayahnya berjuang sekuat tenaga untuk menangkis serangan itu, lalu membalas dengan serangan balik. Paman licik itu marah besar, langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh mereka. Namun, di detik berikutnya, gadis kecil itu hanya membuka matanya sedikit. Langit langsung dipenuhi petir yang menyambar dahsyat. Anak buah paman licik itu pun langsung tumbang. Memanfaatkan kesempatan itu, gadis kecil itu segera membantu ayahnya pergi. Namun, baru berjalan beberapa langkah, sang ayah sudah jatuh pingsan. Bahkan tabib sakti pun tak berdaya. Dalam kepanikan, gadis kecil itu kembali menggunakan mata emasnya, membantu tabib sakti menemukan cara penawar racun. Akhirnya, sang ayah berhasil selamat. Saat itulah, gadis kecil itu menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengidentifikasi harta karun. Ia pun memutuskan untuk menggantikan ayahnya esok hari, memenangkan kompetisi dan merebut juara pertama, sekaligus membantu gurunya menemukan 7 harta karun nasional. Namun, siapa sangka baru sampai di lokasi acara, paman licik itu sudah berdiri di depan pintu. Ia langsung merebut undangan gadis kecil itu dan merobeknya di tempat, berusaha menghalangi mereka ikut serta, agar dirinya bisa mengambil alih keluarga. Saat semua orang mengira mereka tidak bisa masuk, gadis kecil itu dengan tenang mengeluarkan sebuah papan kayu tua dari sakunya. Begitu melihatnya, para petugas di pintu masuk langsung berubah ekspresi, karena hanya seorang ahli identifikasi harta karun terkuat yang pantas memiliki papan tersebut.